Ngopi-ngopi dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari Sukabumi, Cidahu, Girijaya tepatnya ya. Mumpung lagi malam Jumat nih, ada sedikit cerita horor. Sebenarnya sih ini kisah teman, tapi teman udah dianggap saudara lah gitu ya. Tapi ngomongnya nih campur aja ya, Indonesia Sunda, karena saya asli orang Sunda gitu ya. Mumpung lagi teman-teman lagi pada nggak ada nih, saya ingin cerita tentang teman satu kerjaan sih dulu ya. Sekitar kalau nggak salah sih 2-3 tahun yang lalu lah. Dulu saya kerja di daerah Cianjur. Nah, si teman saya ini aslinya dari Cirebon. Nama kampungnya apalah gitu nggak tahu kan. Awal pertamanya pengen pulang kampung ceritanya. Pengen pulang kampung. Keadaan emang dikejar-kejar waktu juga karena lagi kerja gitu ya. Oh ya, si Iwan ini bisa dibilang apa ya, partner saya lah. Kalau dalam istilah ininya sih kenek saya gitu di mobil. Waktu itu sekitar pukul 10 malam. Ceritanya emang dari siang kita emang udah direncanain pengen pulang ke Cirebon. Padahal saya juga punya kampung sendiri gitu. Cuman saya pengen bersilaturahmi lah ke orang tuanya teman saya ini, si Iwan namanya itu. Kita beres-beres mobil, nurunin barang dulu semua, sekitar jam 11 kalau nggak salah ya, jam 11 siang. Malam. Jam 11 malam. Kita siap-siap, bilang dulu sama atasan karena besoknya tuh emang nggak ada kegiatan buat kirim barang gitu. Hari-hari biasa sih gitu, sekitar hari kalau nggak salah Rabu apa hari Kamis waktu itu. Iya, hari Kamis kalau nggak salah, saya ingat hari Kamis. Udah selesai kita beres-beres semua, akhirnya kita cabut lah dari tempat kerjaan, bawa mobil berdua sama Iwan. Kita perjalanan dari Cianjur, mulai start dari tempat kerjaan tuh sekitar jam 11 malam. 11 malam kita cabut. Biasalah di perjalanan kita biasa ngobrol-ngobrol, biasa ngopi, ngerokok gitu ya. Kayak begini aja lah gitu, santai-santai gitu.
Kita pertama kali berhenti itu emang niatnya bepergian ke Cirebon tuh pengen lewat ke daerah Pangandaran. Pangandaran lah. Karena teman-teman semua pasti pada tahu lah gitu ya Pangandaran gitu. Di Pangandaran itu sekitar jam 1 malam. Kita kehabisan rokok sama kopi. Akhirnya kita nyari-nyari warung kecil pinggir jalan. Nah, waktu itu saya ingat jam 1 malam tuh ada sebuah warung gitu ya. Cuman pinggirnya tuh halaman tempat parkirnya enak gitu, luas lah gitu. Karena kita kan pergian ke arah ke Cirebon tuh kita bawa mobil box gitu ya. Karena mobil barang gitu ya. Kita berhenti sama Iwan tuh berdua. Nah, pertama yang turun teman saya tuh, si Iwan itu namanya. Dia turun, dia langsung pergi bukan ke warung. Dia pengen buang air besar ceritanya. Dia pergi ke tempat buang air besar, ke WC umum. Kebetulan ada WC umum juga di sebelah warungnya itu loh. Emang nggak terlalu dekat, cuman ya nggak lumayan lah gitu ya. Nah, nggak lama saya turun. Saya beli rokok, beli kopi, beli gorengan lah gitu ya, supaya nggak ngantuk lah gitu di perjalanan gitu kan. Akhirnya saya ngopi-ngopi dulu di situ. Nah, sekitar 10-15 menit lah gitu. Iwan keluar dari tempat habis dari kamar mandi itu. Sekitar 5-15 menit tuh saya bilang, "Wan, saya duluan ke mobil." "Ya," katanya, "saya mau pesan kopi dulu," dia bilang gitu. "Oh iya, oke, siap." Akhirnya saya pergi ke mobil tuh, diam di mobil nungguin si Iwan. Ceritanya dia kan mau ngopi-ngopi dulu karena emang lelah juga gitu kan, habis kerja kita habis beraktivitas. Nah, saya istirahat di dalam mobil. Tidur sih enggak, cuman ya istirahatnya gitu, biasa santai-santai sambil ngerokok gitu, sambil dengerin musik juga gitu kan. Nggak lama, sekitar 10 menit lah, Iwan datang. Dia langsung naik tuh. Cuman yang dibikin heran, Iwan langsung bilang gini, katanya, "Mat, tadi saya di belakang di kamar mandi ada perempuan," dia bilang gitu. "Perempuan?" saya bilang. "Perempuan apa maksudnya?" "Ya, tengah malam ada perempuan misalnya di tempat buang air gitu ya, di kamar mandi gitu." "Oh, mungkin," saya bilang, "anaknya si ibu kali," apa gitu. "Ah, nggak mungkin," katanya. "Kenapa bilang nggak mungkin gitu kan?" "Iya, soalnya gini," katanya, "dia bilang sama saya, bahkan dia nungguin saya sampai selesai buang air besar tuh," katanya. Ya, terus gitu, dia bilang katanya pengen ikut sih bilang. Ya kalau misalkan dia emang pengen ikut, mau pergi kemana gitu kan, apa kehabisan ongkos lah apalah gitu, ya udah nggak apa-apa, hayo, cuman kita kan cowok nih berdua, dia nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Dia bilang sih nggak apa-apa gitu. Bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, namanya kita nolongin orang gitu kan. Dia kalau kita lagi orang itu lagi kesusahan, apa habis ongkos lah, apa kena apalah gitulah, kita kan nggak tahu ya. "Ya," katanya, "tapi udah saya bilangin kok, suruh masuk aja ke mobil," dia bilang gitu. "Oh, oke lah, nggak apa-apa," dia bilang. Saya tungguin tuh 10 menit nggak datang. Nah, nggak lama si Iwan tuh megang ini saya nih, pundak ya, pegang pundak. "Mat, ayo jalan," dia bilang. Saya bilang, "Jalan gimana?" Katanya, "Ada yang pengen ikut," dia bilang gitu. "Ini udah ada di samping gua." Nah, di situ saya bingung kan. Di samping gua, gue bilang gitu. "Bentar dulu," gitu. "Di samping lu emang nggak ada siapa-siapa nih. Ini ada," katanya. "Ini udah ada perempuan," katanya. Saya bilang, "Wan, lu nyebut," gue bilang. "Ini udah malam. Bahkan udah hampir ya 1:30 lah mungkin dah." "Iya, Mat," katanya, "ini udah ada di sebelah gua, makanya lu geser dikit." Gue bilang, "Wan, kita cuman berdua loh." "Enggak, Mat," katanya, "ini ada temen," katanya, "satu perempuan, dia pengen ikut."
astagfirullahaladzim, dalam hati saya udah berasa tuh udah nggak enak tuh. Ini anak kenapa, bilang gitu. Wan, gini aja deh, lu nyebut, lu minum dulu deh, minum, gue bilang gitu kan. Gue kasih aqua kan, air minum gitu ya, kasih dia minum, dia seperti orang-orang normal seperti biasa gitu. Dia minum biasa gitu, nyebut dia nyebut. Gue cuma bilang, ini orang apa emang dia istilahnya punya apa dibilang ya, apa ya, kalau teman-teman kalau misalkan orang tuh bisa ngelihat istilahnya jelmaan-jelmaan yang inilah gitu, bilangnya itulah pokoknya, gue lupa lah. Gue bilang ya udahlah, yang penting kitanya apa ya bilang tuh, istighfar lah gitu. Saya selalu istighfar, nyebut astagfirullahaladzim apalah gitu ya, sebisa-bisa kita lah gitu. Akhirnya tuh nggak lama kita jalan tuh, belum jalan waktu itu, sorry belum jalan. Seingat saya tuh saya turun dulu dari mobil. Saya tadinya emang penasaran gitu kan, penasarannya gini, dia habis dari kamar mandi pengen cerita sama saya, pengen ada yang ikut perempuan, pengen ikut pergi, mungkin nebeng apa istilahnya gitu ya. Nah dalam pikiran saya kan cuman itu. Akhirnya saya turun tuh dari mobil, saya samperin ke si ibu warung. Saya ceritalah sama si ibu warung, walaupun terburu-buru gitu kan, cuman di dalam mobil tuh ceritanya, saya sendiri dia, cuman dia bilang sih ada perempuan gitu kan. Saya turun, ketemu sama si ibu warung, masih ingat tuh itu udah tua juga ya si ibu warung itu. Mudah-mudahan sih dia panjang umur sampai sekarang gitu ya, sehat-sehat aja, sama ya keluarganya juga lah semua gitu. Saya tanya kan sama si ibu, Bu maaf, tadi ibu lihat teman saya yang mau ikut ke kamar mandi, saya bilang gitu. Iya tadi lihat, dia juga bilang katanya pengen ikut ke kamar mandi, saya bilang gitu. Emang kenapa, dia bilang gitu. Enggak Bu, gini, tadi pas saya udah naik ke mobil, teman saya kan masuk dulu ke sini Bu nih, ke warung beli kopi, bahkan kopinya juga masih ada tuh kan. Iya emang tadi habis naik ke mobil tuh nggak lama saya hanya beli kopi katanya, cuman nggak minum di sini katanya, dibungkus aja gitu kan. Ya terus Bu, nah cuman yang ibu heran tuh katanya, kenapa sebelum masuk ke kamar mandi tuh si Anya tuh ngobrol. Saya bilang ngobrol sama siapa, saya bilang gitu. Nah itu yang ibu heran, di sini cuman ada ibu, ada si bapak ya, suaminya gitu ya, terus sama anaknya itu cowok, udah ya umuran sekitar 8 sampai 9 tahun lah. Akhirnya saya bilang, Bu yang bener Bu, iya makanya tadi juga sebenarnya ibu pengen negor, cuman nggak lama kan si A yang turun katanya ke sini. Iya, nah ibu tuh lihat karena si A yang tadi dia ngobrol sebelum masuk ke kamar mandi, kirain ibu tuh dia bertiga lah gitu sama A gitu, sama siapa gitu, kirain ibu itu gitu bilang. Ya terus Bu, nah udah nggak lama itu dia masuk tuh ke kamar mandi kan, nggak lama kan A yang turun. Nah terus gini Bu, tadi teman saya bilang katanya ada perempuan ke kamar mandi juga, dia pengen ikut. Ya saya sih kalau mau ikut ya udah boleh, cuman namanya perempuan gitu kan ya Bu, saya bilang gitu, kita berdua cowok ya takutnya kan punya punya pikiran yang jelek-jelek lah gitu, apalagi gitu Bu. Kalau saya sih kalau misalkan mau ikut ayo nggak apa-apa, saya anterin kalau emang satu tujuan gitu kan Bu. Kalau misalkan beda tujuan ya mana mungkin ya gitu kan, kita juga nganterin gitu kan, emang kita ada tujuan masing-masing gitu. Iya cuman ibu herannya sebelum A itu nggak ada siapa-siapa yang masuk ke pekarangan tempat parkir apa ke warung ibu apa ke kamar mandi, nggak ada. Ya udahlah Bu, gini aja, saya mau pamit dulu, saya mau pergi. Dia nanya, emang kamu pergi kemana begitu. Saya bilang sih mau bepergian ke daerah Cirebon Bu gitu. Cuman kita pengen istirahat dulu di sini, pengen beli kopi lah gitu sambil ngerokok, pengen istirahat gitu. Emang dari mana gitu? Dari Cianjur, saya bilang gitu.
Oh gitu, kata ya udah gini aja, hati-hati aja, temennya jangan ngelamun lah gitu, istilahnya istighfar apa gimana gitu. Ya bu, ya udah kalau gitu saya pamit bu, ya udah kita pamitan kan. Masuk ke mobil tuh saya tuh ceritanya tuh. Masuk mobil, yang saya heranin si Iwan dia kayak orang tidur. Dia kepalanya nunduk ke dashboard mobil. Kalau mobil truk-truk yang box itu kan agak lumayan luas juga gitu kan ya. Dia gini. Saya bilang, saya tepukan si pundaknya tuh. Wan bangun. Dia bangun seperti biasa. Oh iya Mat, jalan katanya. Ya dia bilang gitu. Cuman gini Mat katanya. Gimana saya bilang? Jangan diterusin deh. Jangan diterusin. Saya bilang, jangan diterusin gimana? Dia bilang gitu kan. Ini kan dekatnya lu mau pulang katanya. Makanya gue anterin, gue juga pengen ikut, pengen tahu gitu kan. Gak gini katanya. Kok firasat gue gak enak? Dia bilang gitu. Nah sekarang gini aja, gue tanya. Si perempuan yang tadi lu bilang mana? Gue bilang gitu. Dia tadi turun, katanya suruh nunggu dulu. Dia bilang gitu. Turun? Maksudnya turun gimana? Gue bilang gitu. Iya turun katanya. Dia bilang sih katanya mau ke belakang dulu sebentar. Terus kita suruh nungguin tuh. Nah gini aja Wan, kita lanjut aja deh pergi. Dia bilang gitu. Jangan Mat, kasihan. Dia mungkin butuh pertolongan. Si Wan bilang gitu. Iya, kalau itu emang istilahnya manusia biasa gitu, gua ngelihat gitu ya, oke, gua ajak kalau misalkan dia emang satu tujuan sama kita, bilang gitu. Kasihan juga gitu kan. Emang lu tadi nggak lihat Mat? Astagfirullah, bisa bilang saya emang nggak lihat apa-apa, cuman ada lu doang, bilang gitu kan. Ya udahlah kasihan Mat, pening tungguin aja dulu. Ya udah apa boleh buat gitu kan. Tapi janji gue bilang gitu, lu harus istighfar, nyebut. Iya sih. Nggak lama sekitar 5 menit. Diam tuh gue, diam sambil nunduk di setir mobil. Karena berdekatan kan kalau mobil-mobil besar kan gitu. Saya nunduk gini. Nggak lama si Wan bilang, Mat ayo jalan. Ayo, ngapain juga sih ditungguin gitu. Nggak jelas gue bilang gitu kan. Nggak jelas gimana lu terong, ini udah ada di samping gua gitu. Setelah gua diam. Ya udahlah, Wan lu mending nyebut. Gue bilang ini perjalanan kita masih jauh gitu loh. Pangandaran ke Cirebon berapa jam lagi gitu kan. Aduh. Sumpah teman-teman. Merinding gua tuh. Astagfirullahaladzim. Ya udah lanjut ya. Pas kejadian pas Iwan bilang katanya si cewek itu udah ada di dalam mobil, gue bilang ya udahlah. Penting saya perjalanan, tujuan kita baik, kita mau bersilaturahmi ke tempat teman saya ini, ya saudara saya lah gitu ya, bisa dibilang ya udah saya anggap saudara gitu. La haula gue bilang gitu kan. Ya udah kita jalan terus. Nah, di perjalanan dari pertama kita pergi dari Pangandaran terus kita jalan, si Iwan tuh nggak pernah ngomong-ngomong. Diem terus. Dia sambil gini ke belakang mobil, ke jok mobil tuh. Dia sambil gini. Gue masih ingat dia masih gini. Waktu itu dia pakai apa namanya headset ya. Dia gini. Saya tepukan, Wan, jangan tidur, gue bilang, temenin. Gue nah kalau misalkan lo tidur, gue juga ke bawah-bawah ngantuk gitu kan. Oh iya Mat, katanya. Dia buka, dia taruh headsetnya tuh. Nah, yang bikin herannya, si Iwan nanya tapi bukan sama gue nih. Katanya sih sama perempuan yang ada di sebelahnya dia. Neng emang mau kemana? Gue masih ingat tuh. Neng emang mau kemana? Nggak tahu lah jawab apa lah gitu kan, nggak kedengaran sama gue gitu kan. Oh kalau gitu mah emang setujuan sama kita. Si Wan jawab gitu. Gue tanya kan, Wan lu ngobrol sama siapa? Gue bilang ini sama si Teteh. Si Teteh apa? Si Neng. Dia nyebutnya si Neng. Dia mau kemana? Gue bilang gitu. Dia juga mau ke Cirebon. Dia bilang gitu. Lah kata gue, Wan gini, lu jangan menghayal yang aneh-aneh dah. Gue bilang gitu kan. Astagfirullah, dia nyebut biasa kayak orang normal seperti biasa.
nyebut ya istilahnya astagfirullahaladzim lah, apa Allahu Akbar lah gitu lah, sebisa dia mungkin ya. Dia emang pengen pergi ke Cirebon, dia bilang gitu. Astagfirullahaladzim, gue udah pikiran udah nggak enak tuh. Gue mau nelpon ngasih kabar ke orang-orang, pasti disangkanya gue ngehalu lah, ngehayal apalah gitu, nggak mungkin gitu kan. Gue nggak sama sekali apa ada perempuan yang naik apa yang ikut lah gitu, nggak ada. Emang lah mata gue masih normal lah gitu kan, gue nggak ada ngelihat siapa-siapa selain si Iwan. Akhirnya gue jalan terus dari Pangandaran. Nah kita berhenti yang kedua tuh di daerah Majalengka, tepatnya di pasar apalah gitu kalau nggak salah, nggak jauh dari Raja Galuh waktu itu. Nah kita berhenti di situ, emang pengen berhenti dulu, kita pengen istirahat gitu, udah capek. Sekitar jam 3 itu, jam 3 pagi itu di daerah Majalengka tuh ya, nggak jauh dari Raja Galuh lah gitu. Nggak tahu kalau nama apanya, pasarnya tuh apa. Rame tuh, keadaan rame kan, kalau pasar itu kan sekitar jam 3, jam 4, jam 5 kan udah rame lah gitu ya. Gue berhenti tuh, rencananya gue pengen beli air minum. Nah, gue turun, gue beli air minum, gue kasih si Wan juga satu. Dia biasa minum. Wan kata gue, jangan dulu jalan ya, gue bilang gitu. Gue pegel. Ya kata, nggak apa-apa Mat, istirahat aja dulu, karena dia kan nggak bisa nyetir ya. Jadi dari perjalanan dari pertama sampai ke Majalengka tuh emang gue sendiri yang bawa mobil gitu. Jam 3 pagi loh itu padahal. Gue bilang aduh ini lanjut jangan, dalam hati gue ketemu, cuman gue nggak ngucapin sama si Iwan gitu ya. Kalau lanjut ini si Iwan gimana nanti, gue bilang gitu kan. Nggak lanjut, udah dekat, soalnya kan dari Majalengka ke Cirebon nggak jauh lah gitu ya, beberapa jam lah gitu. Nggak, gue pribadi sih yang udah seringan bepergian ke daerah sana gitu, gue bilang sih dari Majalengka ke Cirebon deket gitu. Akhirnya ya udahlah, kita perjalanan masih agak lumayan gitu, tapi walaupun nggak jauh juga ya, kita jalan lagi tuh. Jalan dari semenjak di Majalengka, di daerah nggak jauh dari pasar tuh, si Iwan diem dia. Terus yang bikin gue heran, dia nangis. Gue kaget kan, gue sambil gini bawa mobil, gimana sih kalau misalkan orang nangis? Siapa yang nangis? Gue nggak ngelihat si Iwan, karena si Iwan gini, dia nggak tidur, cuman dia melek gitu, biasa gini nyender. Cuman yang gue heran, ini si Iwan nyender ke siapa? Kalau dari pertama dari Raja Galuh gini sampai perbatasan Cirebon lah gitu ya, dia gini. Ya gimana orang nggak pegal gitu kan? Kita aja sendiri kalau misalkan terus-terusan begini kan pegal kan. Wan, apa? Lu kenapa nangis? Gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa kan. Ini kasihan si Neng katanya. Dia lagi cerita sama gue. Cerita apaan? Dia katanya ditinggalin. Udah gitu pas udah ditinggalin katanya, ditinggalin sama temennya, dia bilang gitu, ditinggalin sama temennya tuh nggak bilang-bilang mau kalau misalkan pergi gitu, udah gitu ditinggalin aja gitu ya. Semua alat bawa barang-barang bawaan dia tuh dikatnya di motornya si temennya itu. Terus ya kasihan Mat katanya, mending kalian aja, karena dia juga orang Cirebon, dia bilang gitu. Nah kan bahasa Cirebon beda ya gitu, gue kagak ngerti gitu kan. Dia ngomong Cirebon, nah dari situ dia ngobrol berdua, katanya sih berdua, dia ngobrol bahasa Cirebon. Nah gue nggak ngerti gitu kan. Yang gue ngerti itu ada bahasa Sundanya sedikit lah. Dia bilang hati-hati kalau misalkan di perjalanan, ingat itu. Yang gue ini dari dia pas lagi cerita, dia ngomong sendiri, dia kata dia sih berdua kan, dia sambil nangis. Cuman yang bedanya itu si tangisan anak laki-laki sama tangisan anak perempuan pasti beda kan. Ya teman-teman semua pasti bisa bedain lah gitu ya. Gue bilang ini si Iwan tadi nangis nggak gini. Lah kenapa sekarang si Iwan nangis kayak perempuan, gue bilang gitu kan.
itu sekitar jam, kalau nggak salah jam 4 deh, kalau saya jam 4-an, jam 4 subuh tuh. Ya udahlah Wan, gue bilang lu jangan tidur, bentar lagi nyampe, gue bilang itu udah mau masuk Cirebon, gue bilang. Oh iya Mat. Nah dari situ kan gue nggak tahu nih apa kampung halamannya dia tuh. Akhirnya dia nunjukin jalan biasa, kayak orang biasa nunjukin jalan, Mat ke sini, ke kiri apa ke kanan gitu kan. Nah setibanya sekitar jam hampir subuh, jam 5-an dah, jam 5 subuh, Mat katanya parkir mobilnya di dekat warung yang di depan, dia bilang gitu. Oh iya, oke. Emang dari situ ke rumah lu jauh nggak? Dekat, tinggal jalan kaki aja, soalnya kan nggak bisa masuk mobil, katanya masuk gang. Oh iya, oke. Akhirnya gua parkirin mobil, dia belum turun, masih di atas, masih di dalam mobil ya. Nah nggak lama gua selesai parkir mobil. Bentar teman-teman, ngopi dulu lah ya. Nah oke teman-teman, kita lanjut ya. Gue selesai parkir mobil, dia turun duluan. Cuman sebelum dia turun tuh dia ngomong gini, Neng ini udah nyampe Cirebon. Dia ngomong bahasa Indonesia nih. Neng ini udah sampai Cirebon. Neng Cirebonnya di mana? Gue bilang si Iwan ngaco nih anak, gue bilang gitu kan, dalam hati gue ngaco nih anak, ngomong sama siapa? Emang dari tadi juga udah ngeh, dia ngobrol nggak tahu sama siapa lah gitu. Gue tanya, jujur gue tanya, Wan, lu nanya siapa? Gue bilang, bukannya ini rumah lu apa kampung halaman lu? Enggak, ini sama si Neng. Dia jawab gitu. Nah nggak lama dia turun, gue turun juga tuh, gue kunci pintu semua. Nah kita jalan kaki tuh masuk gang. Ingat waktu itu ada di parkiran, di halaman parkiran orang sih gitu ya. Emang si Wan waktu pas sebelumnya juga udah bilang katanya nanti parkirnya di dekat warung aja, soalnya masuk ke dalam, dia bilang gitu. Oh ya, akhirnya gue jalan, nggak jauh sih, emang nggak jauh, kelihatan lah gitu dari rumahnya dia ke mobil juga gitu. Akhirnya gue sampai ke rumahnya, biasa dia salaman sama orang tuanya, karena udah pagi juga kan, udah pada bangun tuh. Kalau di kampung kan pagi-pagi tuh subuh-subuh tuh udah pada bangun lah gitu, bahkan udah ada nasi, udah siap lah gitu, pada makan pagi gitu. Nah, kalau ciri khas di kampung tuh enaknya gitu. Akhirnya tuh dia salaman, gue juga salaman sama orang tuanya gitu kan. Di situ di rumahnya dia tuh ada ibunya, bapaknya, adiknya yang perempuan 1, terus adiknya lagi katanya yang anak laki-laki umuran sekitar 10 tahunan lah gitu. Sama ada kakaknya Iwan tuh laki-laki juga. Salaman gue semua, gue duduk tuh di teras waktu itu. Nah si Iwan kan masuk, gue kan nggak enak juga kan main nyelonong gitu aja gitu kan. Akhirnya gue diam di teras depan sambil ngeliatin pemandangan tuh di Cirebon, yang lihat sawah-sawah lah gitu kan. Nggak lama si bapaknya keluar, biasa nanya-nanya ke gue. Oh ini katanya Kang Rahmat. Iya. Gimana katanya Iwan kerja di sana? Alhamdulillah Pak, gue bilang gitu. Bisa lah betah gitu lah. Ya mudah-mudahan aja Pak tidak ada rezekinya dari sana. Ya kasihan juga katanya udah nganggur udah lama, dia bilang gitu. Ya kalau sama saya sih paling sekitar 2 tahunan lah lebih, gue bilang. Partner sama saya dulunya dia sama partner yang lain, cuman karena saya selalu full jadi Iwan ditarik sama saya, gitu bilang gitu. Oh iya, cuman bapak mau tanya katanya. Ya nanya apa Pak? Kok si Iwan ada yang aneh? Oh gitu ya Pak, emang aneh kenapa? Gue pura-pura aja dulu. Enggak seperti biasanya. Biasanya si Iwan kalau di sini tuh kalau kata orang paling bawel lah gitu. Kalau misalkan udah ngobrol tuh ngobrol gitu, nggak berhenti lah gitu kan.
orangnya gitulah gitu. Cuman pas Dadi datang dia langsung masuk kamar gitu. Nah yang bapak heran tuh di dalam dia nangis, bapak kedengeran sama bapak gitu kan. Nah, makanya bapak kesini mau nanya sama A, katanya bilang, kalau orang Sunda kan bilangnya A kalau nggak akang ya. Ya udahlah, saya ceritain tuh sama si bapaknya, gini pak, ceritanya begini gitu kan. Astagfirullahaladzim, bapaknya langsung nyebut tuh. Nah dari situ katanya, ah masuk aja di dalam, katanya, jangan di sini lah katanya, di dalam aja kita makan dulu, dia bilang gitu. Iya pak, gampang. Akhirnya gue masuk ke dalam tuh di ruang tengah tuh, ingat. Gue duduk di situ, ada ibunya, ada adanya, ada kakaknya juga. Nah cuman si bapaknya pergi ke nggak tau lah kemana. Nggak lama datang Pak Haji. Gue bilang Pak Haji karena istilahnya kelihatan lah dari cara berpakaian apalah gitu ya, salim biasa gitu kan. Nah sebelum masuk ke kamarnya Iwan, si Pak Hajinya tuh nanya dulu sama saya, kenapa ini anak gitu. Gue ceritain juga kan sama Pak Haji gini gitu kan. Oh ya udah, masuk tuh Pak Haji sama bapaknya berdua. Nah nggak lama si bapaknya manggil istrinya. Akhirnya ke dalam tuh semua. Gue juga masuk ke dalam. Si Iwan itu pas gue masuk, dia nangis kenceng banget, dia nangis. Gimana sih kalau misalkan dia nangis terus dia minta tolong? Gimana sih kalau minta tolong? Tolongin. Kalau saya artiin bahasa Indonesia, tolong saya jangan dibawa, dia bilang gitu. Nah udah gitu, akhirnya sama Pak Haji dikasih minum, misalnya diobatin lah gitu kan. Nah nggak lama si Iwan pingsan, kaget kan gue, ini si Iwan kenapa, bilang gitu kan. Nah, nggak lama dia bangun cuman matanya tuh melotot, dia langsung bilang gini, kalau hatur nuhun tos dicandak, tapi abdi mah hoyong ejeng si A ieu moal incah ka mana-mana. Nah gua artiin bahasa Indonesia ya. Dia bilang terima kasih udah dibantuin, katanya si A ini udah baik, udah mau nolongin, cuman saya nggak mau pergi dari raganya si teman gue ini gitu. Saya Pak Haji langsung ngomong, kita beda alam, jangan ganggu. Kalau misalkan mau niat baik, mau berterima kasih, udah kalau udah sampai ya pergi. Pak Haji bilang gitu. Ya tapi saya nggak mau, saya pengen diam terus di sini, dia bilang gitu. Dia ngejawab sih, jawab sambil mata melotot gitu kan. Gue bilang ya udahlah, nggak lama Pak Haji langsung baca doa, kita juga baca doa sebisa kita sendiri gitu kan, semua juga yang ada di situ gitu kan. Akhirnya nggak lama si Iwan pingsan lagi tuh, sekitar berapa menit lah gitu, bangun dia masih melotot tuh. Akhirnya sama Pak Haji tuh apalah nggak tahu namanya lah gitu ya, cuman nggak lama juga udah gitu langsung teriak si Iwan tuh, langsung nangis, dia langsung meluk ibunya, dia ucapin astagfirullahaladzim biasalah gitu. Nah, dia nanya, malah dia yang balik nanya langsung ke gue lagi, Mat, tadi saya kenapa? Dia malah kayak gitu. Enggak apa-apa, gue bilang gitu aja. Lalu istirahat, banyakin istighfar, gue bilang gitu. Jangan ngelamun. Iya katanya, nuhun, udah bilang gitu kan, makasih, dia bilang gitu kan. Ya udah nggak lama ditemenin tuh sama si ibunya sama adik-adiknya. Gua keluar tuh ngobrol sama Pak Haji sama bapaknya sama kakaknya juga tuh. Kalau kata bahasa Sunda sih ketumpangan. Mungkin si Iwan pas lagi di kamar mandi apa-apa dia nggak permisi dulu, dia bilang gitu kan. Kalau kata bahasa orang Sunda tuh istilahnya harus iser-iser lah gitu kan, harus permisi dulu gitu kan. Kita kan nggak bisa ngelihat mereka, mungkin ada yang kita injek lah, apa kita senggol lah, apalah, kita kan nggak ngelihat gitu kan. Ya pokoknya inti dari cerita yang gue alamin waktu itu, kita
harus banyak-banyak berdoa, istighfar setiap kita perjalanan gitu kan ya. Ya intinya pesan-pesan dari gua sih itu, maupun kita mau perjalanan dari mana mau kemana, yang kita tujuan baik, kita mau bersilaturahmi. Terus kalau misalkan kita mau ke belakang apa mau kemana, istilahnya harus permisi dulu lah gitu kan. Ya intinya paling itu. Ya itulah paling cerita perjalanan dulu yang masih gue ingat. Ya mudah-mudahan sekarang juga sih, sampai ya bahkan sampai sekarang nih gue nggak pernah kontak-kontakan lagi sama si Iwan tuh. Mudah-mudahan Iwan sama keluarganya sehat semua ya, mudah-mudahan kita bisa kerja bareng lagi ya, kita bisa join bareng lagi lah gitu kan. Ya pokoknya intinya begitu aja ya teman-teman semua ya. Ya paling segitu yang bisa saya ceritain malam ini. Ya buat semua teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa sama yang di atas aja ya, percayaan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya paling segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.